Terima kasih kepada partisipan semua. Kesempatan ini akan saya gunakan untuk membahas mengenai international business dan kaitannya dengan aneka macam persoalan nilai tukar, rupiah, dolar, dan sebagainya yang sedang agak menghangat akhir-akhir ini. Supaya kita semua memahami dan kita semua memiliki satu mindset yang serupa. International business adalah sebuah disiplin ilmu yang elemen-elemennya terdiri dari international marketing, international production, international financing, sehingga layak untuk ikut membahas mengenai nilai tukar dan sebagainya. Kemudian juga international human resources, dan juga yang kelima adalah international accounting and taxation. Dalam kaitan ini, terkadang international business bersilang dengan saudara kembarnya, yaitu international economy. Hanya perbedaannya, kalau international business itu terutama dia lebih mengarah kepada mikro. Sedangkan kalau kita bicara internal ekonomi, dia adalah bidangnya makro. Tapi terkadang memang susah untuk clear cut dipisahkan begitu saja. Ahli-ahli pada international business yang saya tahu umpamanya Charles Hill di Amerika, dan kemudian international economic yang saya tahu juga adalah Salvatore. Itu yang dua-duanya saya gunakan dalam perkuliahan saya. Nah, sekarang kalau kita mengacu kepada apa yang disebut dengan nilai tukar, kita kenal ada 3 versi, 3 sistem nilai tukar. Yang pertama-tama disebut nilai tukar floating, mengambang. Apa itu nilai tukar mengambang? Ialah nilai tukar yang sepenuhnya diserahkan kepada hukum supply and demand, permintaan dan pemasaran, permintaan dan penawaran di pasar. Jadi di sini tidak ada peran sama sekali dari pemerintah atau siapapun yang mengatur naik turunnya kurs dolar terhadap rupiah dan sebaliknya. Yang kedua ada disebut dengan fixed exchange rate. Nah, fixed exchange rate adalah suatu nilai tukar yang ditetapkan biasanya oleh otoritas, dalam hal ini pemerintah. Pemerintah menentukan bahwa $1 nilainya misalnya di Tiongkok atau China itu adalah sekarang ini sekitar mendekati 7 renminbi, 6,9 dan sebagainya. Nah, sistem fix ini tidak akan berubah seperti sistem floating yang bisa berubah dalam satu hari, mungkin naik turunnya bisa berkali-kali, pagi, siang lain, sore lain. Nah, pada fixed exchange rate, nilai tukar ini akan terus tetap sampai ketika pemerintah yang bersangkutan mengubah. Sehingga misalnya katakanlah $1 menjadi 7 ataupun menjadi 6 renminbi. Yang bisa mengubah kalau di Tiongkok itu adalah pemerintah Tiongkok itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah variasi yang disebut semi floating, semi fix. Dikenal juga dengan sistem yang disebut dirty floating. Dia pada hakikatnya adalah floating, bebas. Tetapi sewaktu-waktu pemerintah tetap intervensi. Sekiranya kenaikan kurs dolar itu misalnya menjadi begitu drastis, pemerintah akan buru-buru mendropping pasokan dolar ke pasar untuk mempengaruhi supaya nilai tukar dolar itu jangan bertambah naik. Nah, ini disebut dengan dirty float karena seolah-olah float ini resminya float, tapi diam-diam dalam pelaksanaannya terjadi intervensi. Nah, di dunia yang paling banyak adalah floating. Kira-kira total jumlahnya kira-kira 70% sampai 80% mengikuti floating. Contohnya Amerika, Indonesia, Singapura, Filipina, Thailand, Jepang, Eropa, dan sebagainya. Nah, yang disebut fixed exchange rate tidak terlalu banyak.
Ya, contohnya di Asia ini yang saya ketahui adalah renminbi dari Tiongkok dan dong dari Vietnam. Ya, Indonesia menganut yang disebut tadi dirty float. Nah, terkadang kalau nilai tukar rupiah sudah sangat merosot, Bank Indonesia sebagai pemilik dolar melakukan intervensi. Nah, yang terjadi sekarang ini yang harus kita sikapi. Nah, kalau kita melihat nilai tukar rupiah, ya, bukan saja kemerosotan ini terjadi sekarang ini, ya, tidak saja terjadi sekarang ini, karena ketika masih zaman Hindia Belanda, sekitar 80-90 tahun yang lalu, ya, ketika itu uang yang beredar adalah uang gulden, ya, yang kemudian berubah menjadi rupiah. Nah, saya ingat betul ketika saya masih kecil, nilai tukar dari gulden Hindia Belanda itu kuat. Kenapa saya katakan kuat? Ya, karena ketika sebagai anak kecil sekolah dasar waktu membeli, ya, satu bungkus nasi uduk, saya hanya membayar setalen atau 25 sen. Ya. Kalau saya beli roti gambang, harganya adalah 10 sen. Bayangkan, uang jajan saya sehari adalah 1 rupiah, 1 gulden. Itu menunjukkan betapa kuatnya, ya, nilai beli dari gulden Belanda ketika itu. Ada yang mengatakan, tapi saya mesti cek referensi saya lagi, ada yang mengatakan zaman itu kalau kita memiliki 1 gulden, ya, kemudian kita ingin menukar menjadi dolar, dari 1 gulden itu kita akan dapati 2 dolar Amerika. Jadi 1 gulden, ya, adalah 2 dolar US. Berarti betapa kuatnya uang gulden zaman itu. Nah, kemudian setelah beralih nilai tukar rupiah terus-menerus menurun. Nah, catatan saya terakhir tahun 50-an ketika itu 1 US dollar sudah 250 rupiah. Ketika saya mulai bekerja di perusahaan multinational corporation, saya mendapatkan gaji saya 70 US dollar. Itu nilainya rupiah menjadi 28.000. Ya, berarti 1 dolar sudah 400 rupiah. Dan ini terus-menerus naik, terus naik. Ya, karena ketika itu digunakan sistem fixed exchange rate, bukan floating, jadi terus mengambang, terus tetap 400, 400, 400, sampai suatu saat 415 kurang lebih terjadi devaluasi. Devaluasi naik, ya, menjadi 600, 615. Nah, itu terus-menerus naik terus-menerus sampai pada suatu saat zaman pemerintahan Presiden Soeharto diputuskan tahun sekitar 1986 Indonesia keluar dari sistem fixed exchange seperti itu dan mulai mengadopsi floating rate system. Sejak saat itu diambangkan, disesuaikan dengan, ya, permintaan dan penawaran terhadap dolar tadi. Dalam artian kalau dolar itu masih dibutuhkan sekali, dengan sendirinya seperti hukum supply and demand, kalau pasokan atau supply itu tetap, sedangkan demand atau kebutuhan bertambah, tentu harga akan naik. Nah, ini yang terjadi sekarang ini. Kebutuhan akan dolar makin tambah. Kenapa begitu? Karena sekarang ini ada beberapa perubahan internasional. Kita hidup dalam zaman globalisasi, di mana diibaratkan kita berada dalam satu pesawat yang sama dalam penerbangan jarak jauh. Kalau ada satu penumpang terinfeksi misalnya virus flu, dia bersin-bersin, bisa terjadi seluruh penumpang pesawat itu akan juga mengalami, ya, artinya kontraksi, contagious, artinya ketularan virus influenza juga. Nah, ini terjadi sekarang. Dari segi percaturan keuangan internasional, kita melihat sekali betapa misalnya, ya, Amerika ini sekarang sedang melakukan suatu gebrakan yang disebut America First Policy. Sebelumnya ada yang dinamakan quantitative easing. Ya, quantitative easing itu mulai dihapuskan, ya, sehingga akhirnya sekarang ini nilai suku bunga dolar di Amerika itu sudah 2,5%. Karena gubernur
Ya, Federal Reserve yang sekarang ini ingin menaikkan tingkat suku bunga menjadi 3,5% untuk tahun depan. Nah, akibatnya apa yang terjadi? Sekarang ini hot money atau uang yang berada di Indonesia, uang dolar itu, sekarang melihat bahwa peluang untuk investasi di Amerika lebih bagus. Demikian juga adanya kebijakan yang jangka pendek dari Donald Trump, yaitu America First, sekarang mengakibatkan perusahaan-perusahaan Amerika dan peluang-peluang bisnis di Amerika bertambah. Ya, dengan begini, ya, Amerika membutuhkan dolar lebih banyak lagi untuk diinvestasikan di Amerika. Nah, ini yang dua hal yang terutama ini menyebabkan dolar yang berada di negara-negara emerging market termasuk Indonesia sekarang ini pulang kandang, balik kembali ke Amerika Serikat tempat asalnya itu. Nah, oleh karena itu terjadilah semacam rush dolar. Artinya orang berebut menjual surat-surat berharga Indonesia, obligasi RI dan sebagainya untuk memperoleh rupiah, rupiah dikonvert, dan kemudian rupiah ini yang dikonvert menjadi dolar, akhirnya dolarnya dikembalikan ke Amerika Serikat. Nah, sekarang itu terjadi rush seperti itu. Jadi tidak heran kalau kebutuhan akan US dollar itu makin meningkat terus-menerus. Nah, ini yang menjadi hal yang kita harus waspadai. Kenapa begitu? Kalau dari segi international economic ataupun international business, sekitar tahun 60-an ada dua pakar yang mengeluarkan model yang disebut Mundell-Fleming model mengenai antara lain nilai tukar dan sebagainya. Pakar itu adalah pertama Robert Mundell adalah profesor dari Columbia University. Nah, kemudian Marcus Fleming. Marcus Fleming adalah ekonom yang bekerja di IMF. Yang menurut model mereka itu adalah sangat berbahaya dan tidak dianjurkan sekiranya ekonomi kecil, small economy, menerapkan misalnya 3 hal, yaitu pasar terlalu bebas untuk pergerakan misalnya keuangan internasional, kemudian juga lakukan free floating dan sebagainya, kemudian juga di sini terjadi sesuatu pemaksaan sehingga timbul pasar bebas sama sekali. 3 hal itu diharapkan menurut model dari Mundell-Fleming jangan dilakukan kalau ekonomi itu ekonomi small. Indonesia sekarang ini sudah masuk dalam klub $1 trillion. Jadi dari segi ini Indonesia tidak lagi merupakan small economy atau ekonomi kecil. Dari segi absolute amount yaitu $1 trillion. Namun dari segi lain yaitu dari segi per capita income di Indonesia ini per capita income masih sekitar 4.000 US dollar itu termasuk kecil. Ya, jadi demikian small economy tidak diharapkan dilakukan yang dilaksanakan oleh Indonesia setelah terjadi suatu sistem yaitu yang disebut tadi setelah tahun 1986 dilakukan sistem free floating. Artinya dolar itu bebas keluar masuk di Indonesia dan juga terjadi di sini adalah suatu free floating exchange rate system. Nah, saya bergembira bahwa keadaan ini sudah mulai diperbaiki. Ya, kita melihat Bank Indonesia mengeluarkan peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 20 untuk merevisi PBI nomor 19 sebelumnya. Apa intinya? Yaitu sekarang sekiranya dolar atau uang valuta asing lain ingin dimasukkan ke dalam wilayah pabean Indonesia atau ingin keluar dari wilayah pabean Indonesia, itu hanya bisa dilakukan oleh institusi yang berwenang. Tidak bisa lagi individu bawa uang $100.000, $60.000 keluar negeri atau masuk ke dalam negeri. Jadi ada pembatasan, ya, sesuai dengan model yang tahun 60 sudah dicadangkan oleh Mundell-Fleming ini. Jadi suatu hal yang menggembirakan. Walaupun menurut saya merupakan suatu hal yang berkelebihan, yang orang Belanda mengatakan overbodig atau lebay. Kenapa? Karena kalau kita bicara satu ekuivalen 1 miliar rupiah, itu kira-kira dalam kurs sekarang 60.000. Hampir jarang
ada orang yang membawa 60.000 keluar masuk secara pribadi seperti itu. Umumnya transfer memang sudah dilakukan oleh institusi yang berwenang, yaitu bank devisa, ya, atau money changer. Nah, hanya lewat institusi yang berwenang itu bisa dilakukan transfer membawa masuk atau membawa keluar uang ekuivalen 1 miliar rupiah. Namun demikian suatu kemajuan, jadi tidak terlalu bebas lagi. Nah, ini adalah satu hal yang perlu kita catat. Nah, sekarang secara anatomis, mengapa ya, kurs rupiah terus-menerus menurun? Kenapa kita terus-menerus kekurangan US dollar? Intinya ialah kalau kita bicara ekspor non migas, situasi yang dihadapi oleh Indonesia sekarang ini kurang lebih sama dengan ketika dilakukan ya, ekspor impor dari katakanlah dari Maluku terhadap rempah-rempah Maluku yang ada yang dikirim ke luar negeri. Artinya apa? Semuanya merupakan mata dagang hasil bumi atau komoditas. Dari beberapa kronik Nusantara yang saya baca yang ditulis oleh misalnya Bayu Widiatmoko, ya, di situ terjadi misalnya eksploitasi lada ya dikuasai ketika itu oleh Sultan Ternate dan Sultan Tidore, dan kemudian datanglah utamanya bangsa asing Portugis dan Belanda yang bersaing habis-habisan untuk memperebutkan perdagangan lada ini. Nah, lada itu merupakan hasil bumi ditambah rempah-rempah dari Banda yaitu Pulau Run, di situ dikuasai oleh pihak Inggris. Nah, sebagian lagi adalah Spanyol. Nah, apa artinya ini? Yang diekspor saat itu ke Eropa ialah mata dagangan hasil bumi atau komoditas. Itu kenapa Belanda menjadi kaya. Itulah kenapa Hindia Belanda dulu perlu saya katakan memiliki uang gulden yang kuat sekali ketika itu. Dari mengekspor hasil bumi Indonesia via Belanda ke bagian-bagian negara lain di Eropa. Nah, setelah 400-an tahun lebih, sesudah VOC juga dibubarkan, sampai hari ini mata dagang ekspor Indonesia tetap tidak terlalu banyak berubah, yaitu hasil bumi, komoditas. Yang berbeda cuma jenisnya saja. Kalau dulu rempah-rempah, misalnya lada, dan kemudian sekarang ini tetap hasil bumi. Yaitu apa? CPO, crude palm oil. Nah, terus juga batu bara yang tidak lebih dan tidak bukan tetap merupakan barang-barang komoditas. Kita tahu ada teori Michael Porter yang mengatakan bahwa kalau kita bicara comparative advantage of a nation, memang ada yang disebut country ya, specific advantage, yaitu keunggulan dari country itu. Tapi Porter agak memandang enteng ya, negara-negara yang melakukan ekspor atau perdagangan internasional yang menggunakan country specific advantage ini. Pada Michael Porter atau bagi Michael Porter yang terbaik adalah firm specific advantage. Ya, jadi lewat persaingan perusahaan bisa terjadi nilai tambah yang tinggi dan itu yang diekspor. Nah, jadi sebenarnya ini merupakan dasar. Nah, ketika Indonesia mulai melakukan industrialisasi pada awal Orde Baru, ya, strategi industrialisasi saat itu disebut sistem strategi industri yang disebut ya import substitution strategy. Apa yang disebut dengan import substitution strategy? Tadinya kita banyak mengimpor. Kita impor sabun dari luar negeri, kita impor tekstil, kita impor hampir segala macam barang industri. Nah, oleh pemerintah Orde Baru ketika itu, ya, dengan melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 mengenai PMA dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1998 mengenai perdagangan dalam negeri, dia dihimbau, disarankan agar industri mulai dikembangkan di Indonesia untuk mengakhiri import-import industri dari luar tadi. Nah, jadi industri Indonesia itu kelihatannya kurang memiliki ujung tombak yang tajam kalau untuk dijadikan ekspor, ya. Sehingga tetap saja defensif
tetap saja memenuhi kebutuhan dalam negeri terus-menerus. Nah, jadi ini berbeda dengan misalnya Korea Selatan tentunya, kemudian Taiwan, Hong Kong, ya, dan apalagi Jepang. Nah, mereka memiliki ya, struktur industri yang disebut export-led strategy. Jadi industri yang didukung dengan suatu strategi untuk ekspor ke luar negeri. Ya, Jepang kita lihat. Jika akhirnya Jepang mampu mendapatkan GNP sekitar ya 5,5 triliun dolar melalui suatu strategi ekspor led industri itu. Nah, kita lihat juga Korea Selatan, kita lihat juga NOA Taiwan, Hong Kong. Apalagi sekarang kita lihat China, Tiongkok itu bahkan memiliki GNP sekitar 15 triliun sekarang ini melalui suatu pada strategi ekspor led strategi industrialisasi, sehingga akhirnya barang-barang industri dari Tiongkok, Jepang dan sebagainya itu bisa menguasai pasar internasional. Ya, sehingga akhirnya terutama Tiongkok dan Jepang menjadi suatu behemoth, ya, suatu Godzilla, ya, yang ukurannya sangat luar biasa besar, ya, sehingga menjadi yang disebut ekspor juggernaut ekspor itu. Nah, ini yang perlu kita kembangkan. Saya menyebut dengan gembira juga langkah-langkah seperti tadi, ya, PBI 20 dari Bank Indonesia. Saya menyebut dengan gembira juga langkah-langkah Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, ya, yang artinya mengenakan tarif masuk tambahan buat barang-barang konsumsi. Ya, ada hampir 1.200 item itu. Nah, tapi masih ada tetapinya. Ya, tetapi masih ada tetapinya. Kalau kita bicara impor barang-barang konsumsi, data yang saya peroleh itu hanya sekitar kurang lebih 9% lebih, ya, dari keseluruhan impor. Yang mendominasi ialah 90% adalah barang-barang modal. Apa artinya barang-barang modal? Barang-barang yang diperlukan untuk membuat produksi dalam negeri supaya bisa diekspor. Misalnya bahan baku, kemudian chemicals, barang-barang kimia, ya, untuk katalis, kemudian juga barang-barang mesin. Nah, ini mayoritas. Dan yang mayoritas ini sangat susah untuk begitu saja dikenakan biaya masuk yang lebih tinggi. Kalau tidak, nanti terjadi apa? Peningkatan production cost. Nah, kalau production cost meningkat, tentu daya saing kita di pasar internasional dari segi misalnya biaya menjadi terkendala. Nah, ini menjadi masalah. Jadi sangat disarankan agar Indonesia cepat-cepat juga memproduksi barang-barang modal itu dalam negeri. Misalnya barang-barang kimia dasar, ya, yang menjadi katalis untuk produksi-produksi berikutnya. Nah, kalau kita bisa lebih banyak juga memproduksi sendiri, nah itu lokal konten kita menjadi bertambah sehingga impor kita juga bisa berkurang. Nah, yang lainnya ialah sangat saya sarankan agar supaya betul-betul pemerintah memberikan insentif-insentif yang betul-betul memadai supaya perusahaan-perusahaan agroindustri bisa ditingkatkan. Karena perusahaan agroindustri ini menggunakan lokal konten yang cukup besar sekali, antara 40 sampai 70%, artinya barang-barang tadi diproduksi ditanam di dalam negeri. Misalnya perikanan, kemudian pertanian. Nah, ini harus ditingkatkan. Ya, ini yang sangat saya himbau. Yang juga penting juga, yang saya harapkan juga ada perhatian dari otoritas pemerintah, bagaimana caranya supaya eksportir itu tidak hanya mengekspor, kemudian menegosiasi LC-nya di luar negeri dan memarkir uang dolar mereka tetap di luar negeri. Ya. Data terakhir yang saya dapati 80% sudah kembali ke Indonesia. Tetapi yang dikonversi dari dolar ke rupiah baru sekitar 15%. Tentu ada bermacam-macam alasan. Dari pihak pemilik uang asing itu, kenapa mereka tidak serta-merta mau mengkonversi sehingga dolar yang menjadi milik pemerintah
dan mereka menerima rupiah. Tentu di situ ada bermacam-macam ya faktor, seperti faktor yang tidak artinya kondusif sehingga orang lebih memilih memegang dolar daripada rupiah. Ini salah satu faktor psikologis yang harus kita jaga dengan baik dan kita kelola sehingga akhirnya mereka percaya kembali. Karena masalah nilai tukar dolar itu rupiah sangat juga ditentukan oleh faktor psikologis. Kalau kepercayaan kepada rupiah makin menipis, orang makin enggan memegang rupiah dan berebut mencari dolar. Akibatnya dolar tambah naik. Ya, kayak kita lihat bahwa faktor kali ini krisis-krisis kalau mau dikatakan krisis nilai tukar sebenarnya sumbernya bukan terjadi sekarang, karena dari dulu nilai tukar dolar rupiah sudah merosot sejak zaman Republik ini berdiri. Ini bukan statement yang merendahkan Republik tercinta, tapi kenyataannya memang demikian. Dan kedua, pencetusnya juga akhir-akhir ini tidak terjadi semata-mata dari faktor dalam negeri, ya bukan karena kesalahan si A si B si C, tapi memang faktor internasional seperti itu. Adanya sesuatu ya, pengurangan kuantitas easing dari Federal Reserve Bank di Amerika, adanya ya artinya polisi kebijakan America First dari Donald Trump yang akhirnya sebenarnya buat saya itu melanggar ketentuan WTO dengan menaik-naikkan ya tarif-tarif seperti itu. Tapi ini yang terjadi. Nah ini harus kita atasi. Saya kira itu saja untuk kali ini. Terima kasih.